Sambil yang pertama ada Telkom dari infrastruktur, tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa, tapi kita akan coba bahas lagi detailnya di segmen ini. Buy on weakness 2350, resisten hingga ke 3030. Kemudian juga ada SMGR, buy on weakness, supportnya di 1410, resistennya di 1815. Dan selanjutnya ada Medco buy on weakness, supportnya di 1120, resisten hingga ke 1355. Dan dari properti ada BSDE direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 520, resistennya di 635. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Baik, ada Telkom. Ini sudah kita ulas tadi ya Pak ya, buy on weakness. Iya. Dan hari ini juga ikut masih menjadi pemerat indeks harga saham gabungan pasca ex-date ini. 2510 melemah di 2,71%. Dengan posisi koreksi yang cukup dalam terjadi dalam 3 hari terakhir Pak. Dan update di penutupan sesi kedua, ada perubahan tidak Pak posisi buy on weakness-nya untuk Telkom? Ya, untuk Telkom kita masih melihat ada peluang ya Pak ya untuk rebound ya. Jadi cermati sekali lagi Pak untuk Telkom, level supportnya tadi Pak ya, level supportnya itu sebelumnya itu di 2580. Nah, saat ini perlu dicermati level support berikut itu ada di 2350 seperti itu Pak. Ada peluang kembali ke 2350 tadi tidak Pak? Atau masih di 24-an masih cukup tangguh secara teknikal untuk posisi Telkom? Ya, secara teknikal sekali lagi ada peluang untuk rebound Pak ya. Itu 2350 supportnya, kemudian untuk level resistannya itu di 3100 sampai dengan 3220 Pak untuk Telkom. Dari Telkom kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat ada SMGR, produsen semen ini juga direkomendasikan buy on weakness. Dan penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini, SMGR ditutup menguat di 1460. Intraday tadi sempat ke 1480. Buy on weakness di level berapa untuk SMGR Pak Hendri, dan pertimbangannya seperti apa? Ya, untuk SMGR Pak itu hari ini ditutup menguat ya di tengah pasar koreksi, ditutup di 1460 menguat 1,35%. Kalau untuk SMGR sendiri itu boleh buy at any price ya, dengan mencermati level supportnya di 1410. Kemudian untuk level resisten bisa dijadikan sebagai profit target terdekat itu di 1815. Jadi masih cukup lebar Pak untuk range-nya. Baik. SMGR sudah koreksi cukup dalam Pak Hendri, dari 3.200-an hingga ke 1.440, bahkan intraday hari ini 1.430. Ini lebih ke arah trading saja Pak di tengah koreksi dalam yang terjadi, dan pola yang terbentuk pelemahan masih terus berlanjut. Sebenarnya kalau untuk SMRG di sini kita melihat pelemahannya sudah stop berhenti ya sejak dari tanggal 8 Juni, dan saat ini kita melihat pola lebih ke konsolidasi atau ranging Pak. Ya, jadi dari tanggal 5 Juni itu kita melihat bahwa itu bergerak dia ranging Pak ya, antara 1410 sedangkan 1815. Jadi misalkan bisa break di atas resistance 1815, itu besar kemungkinan ini SMGR dengan rata-rata perdagangan per hari itu Rp100 bisa menuju kembali Pak level di atas 2000 seperti itu Pak. Baik, intraday hari ini 1430 termasuk kategori support terendah itu tidak Pak? Paling tidak dalam beberapa tahun terakhir? Ya, jadi supportnya antara 1410 sampai dengan 1430 Pak untuk SMGR. Dari SMGR kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Dari saham migas ada Medco, juga direkomendasikan buy on weakness. Kita update kembali posisi penutupan di sesi kedua hari ini, menguat di 0,44% di 1150. Laju penguatannya juga terbatas Pak Hendri. Ya, untuk Medco juga ada signal rebound Pak ya, karena kita melihat dari tanggal 5 Juni sudah mengalami konsolidasi atau ranging pada saat hit bottom itu di 1150 ya, yaitu penutupan hari ini Pak. Jadi untuk Medco kita melihat ada peluang untuk buy on weakness ya, dengan supportnya itu di 1120, kemudian untuk resistance itu di 1355 untuk Medco. Baik.
Apakah di current price bisa masuk Pak di 1150 atau menunggu di 1135 dan 1120 dulu? Ya, untuk Medco di harga saat ini sudah lumayan ideal Pak ya, yaitu penutupan di 1150 dengan melihat perdagangan besok ya, apabila dibuka melanjutkan penutupan hari ini 1150 boleh buy at market price, tapi kalau misalkan terjadi koreksi kembali lebih baik melihat apakah dia mampu bertahan di atas support itu di atas 1120 Pak. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir, ada BSDE juga direkomendasikan buy on weakness. Hari ini berbalik rebound Pak ketika di perdagangan hari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisisnya untuk BSDE. Ya, untuk BSDE juga kita melihat signal rebound itu sebenarnya dari tanggal 8 Juni ya. Jadi hari ini kita melihat terbukti rebound di tengah pasar koreksi ya, ditutup di 565 menguat 1,8%. Nah, kalau untuk BSDE ini boleh buy at any price Pak, market price selama market dibuka melanjutkan penutupan hari ini ya, dengan memperhatikan level supportnya yaitu di 520 dan kemudian level resistennya untuk BSDE di 635. Baik, penutupan hari ini di 565, menguat di 1,80%, intraday hari ini sempat ke 575. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Telkom, SMKR, Medco, dan BSDE. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 0,98% di level 6.116,690. Secara intraday, indeks harga saham gabungan memangkas dari sisi pelemahan karena sempat menyentuh ke level terendah secara intraday hari ini ke 6.052,937. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.217,049 dan sempat menguat ke 6.226,717, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 kompak ditutup di zona merah, masing-masing mengalami pelemahan di atas 1% pemirsa. Grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, energi menguat di 1,47%, teknologi menguat di 0,18%, sementara barang baku dan industri masing-masing melemah dalam di atas 2%. Selanjutnya kita akan coba lihat deretan top gainers. Didominasi oleh TINS hari ini melesat, ditutup di 3750, ADI juga menguat, AMRT juga menguat di 1410 dan Inco juga menguat di 5175. Terakhir, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, ada TPIA, BBRI, Telkom dan Antam, gabungan dari saham-saham perbankan big cap, konglomerasi dan juga perusahaan big cap lainnya. Ada Telkom, masing-masing ditutup di zona merah 1930, 5970, 2510 dan 2960. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.